Halo teman-teman, balik lagi di podcast Mental Habit. Pernah nggak sih kamu ngerasa minder, nggak percaya diri, atau bahkan ngerasa kayak, aduh, gue ini siapa sih, nggak ada apa-apanya banget? Nah, tenang, kamu nggak sendirian, dan rasa insecure itu manusiawi banget, dan hampir semua orang pernah ngerasain. Tapi masalahnya kalau insecure ini nongkrong terus di kepala, tentu saja bisa bikin kita stuck, nggak maju-maju, bahkan nyiksa diri sendiri. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas 3 penyebab insecure paling sering muncul. Plus gimana cara ngatasinya biar hidup kita lebih enteng. Nah, di segmen 1 kita akan bahas mengenai insecure karena gagal atau ditolak. Yang pertama, insecure karena gagal atau ditolak. Misalnya kamu udah usaha mati-matian buat apply kerjaan tapi ternyata ditolak atau lagi ya PDKT malah dicuekin. Rasanya sakit banget dan otomatis bikin kita ngerasa nggak berharga. Faktanya menurut riset pengalaman gagal atau ditolak itu langsung ngefek ke mood dan rasa percaya diri kita. Kayak dapat pukulan 2 kali, hati sakit, harga diri pun juga anjlok. Nah, tapi ingat bahkan orang kayak Abraham Lincoln aja pernah kalah berkali-kali sebelum akhirnya jadi presiden. Ya, walaupun levelnya tinggi banget itu. Jadi gagal itu bukan akhir cerita pastinya. Nah, pertama mari kita bahas dari sisi tipsnya kali ini. Nah, terkait dengan ditolak ini ataupun gagal, dari artikel yang baru saja akan kita bahas tadi, pertama, apa sih tipsnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi menurut artikel yang bakal kita bahas ini, di sini dikatakan bahwa kasih waktu buat diri sendiri untuk pulih. Jadi jangan ngurung diri, harus tetap connect sama orang-orang terdekat kita. Dan kalau perlu ganti strategi. Ingat gagal itu bagian dari proses, bukan label buat diri kamu. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai insecure karena cemas sosial. Tentu saja mungkin ini juga pernah kalian rasakan, yaitu insecure karena cemas secara sosial. Pernah nggak mau datang ke acara keluarga, ya, atau nongkrong bareng teman, malah kepikiran duluan. Ini belum masuk nih, tapi sudah mikir duluan, nanti kalau gua dicuekin nggak ya? Ada bahan ngobrol nggak ya? Ya kelihatan boring nggak ya nanti? Akhirnya kita malah milih diem di rumah dan nggak jadi nongkrong sama sekali. Padahal seringkali pikiran itu cuma overthinking. Kebanyakan orang lebih sibuk mikirin dirinya sendiri daripada ngejudge kita. Nah, lucunya, orang yang suka ngejudge justru biasanya lagi nutupin insecure mereka sendiri. Nah, tips terkait dengan hal ini, lawan inner kritik di kepala kamu, siapin bahan obrolan kecil biar nggak ngeblank. Terus jangan kabur dari acara sosial. Semakin sering kamu hadir, makin biasa, makin berkurang rasa canggungnya. Dan terkait di segmen yang selanjutnya, kita akan bahas mengenai insecure karena perfeksionisme. Nah, ini insecure karena perfeksionisme ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini yang suka nyiksa diam-diam, kita pengen semua hal sempurna, kerjaan harus flawless, penampilan harus on point, hubungan harus ideal, tapi hidup kan nggak selalu sesuai skenario kita. Nah, kalau kita terusan maksa harus perfect, ujung-ujungnya kita gampang kecewa, kepala kita mau rasanya pecah nih, gampang nyalain diri sendiri, dan malah nggak pernah puas sama hidup kita sendiri. Padahal nilai diri kita tuh nggak ditentukan dari hasil akhir doang, harus dilihat juga dari usaha, ada proses, ada karakter yang jauh lebih penting. Tipsnya ukur diri dari effort, bukan hasil. Coba tanya kalau hasil gua 10% lebih bagus, apakah worth it sama energi yang kebuang? Belajar juga buat nemuin ya, nemuin area abu-abu, nggak semua harus hitam putih, dan yang paling penting belajar suka sama diri sendiri bahkan saat lagi nggak di puncak. Nah, jadi itu tadi 3 penyebab insecure paling umum: gagal atau ditolak, cemas sosial, dan perfeksionisme. Insecure itu normal, tapi jangan sampai jadi rumah buat kita tinggal selamanya.
Ingat kita punya kendali buat ngelola pikiran, cara pandang, dan cara respon kita terhadap dunia. So, mari kita sama-sama belajar lebih sayang sama diri sendiri, lebih realistis sama ekspektasi dan berani buat terus maju. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Kalau kamu ngerasa relate dan jangan lupa share ke teman-teman yang lagi butuh banget dengerin ini. Masih bersama podcast Mental Hamid. Stay tune.